AHY bergerak bersama milenial dan generasi Z. Meningkatkan kesadaran politik generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Majelis Dakwah Al-Hikmah. Semoga melalui kanal ini kita dapat berbagi ilmu dan pengalaman. Insya Allah kami siap melayani Anda yang ingin konsultasi spiritual, konsultasi problem solving, dan terapi hikmah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, dalam perhelatan pemilu tahun 2024 mendatang, generasi muda memiliki peran krusial. Potensi pemilih milenial dalam pemilu yang akan datang cukup luar biasa. Bahkan pemilih pada pemilu 2024 nanti akan didominasi generasi milenial dan generasi Z. Jika digabungkan, kedua generasi ini mencapai 60% dari total pemilih. Untuk itu, partai politik sebagai lembaga yang mengemban kewajiban untuk meningkatkan partisipasi masyarakat perlu mengajak golongan pemuda-pemudi bangsa sebagai mitra strategis untuk menyukseskan pemilu serentak tahun 2024. Generasi milenial memiliki potensi yang besar bagi kekuatan politik karena jumlahnya yang banyak. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, para milenial merupakan generasi yang terlahir antara awal 1980-an hingga awal 2000-an. Sementara generasi yang terlahir sejak pertengahan kedua 1990-an hingga sekarang disebut post milenial atau generasi Z, dalam kurung Gen Z. Generasi milenial distereotipkan sebagai generasi yang egois, tidak peduli, tidak memiliki motivasi, tidak memiliki rasa hormat, dan tidak setia.
Tetapi generasi milenial juga kritis, bijak dalam menggunakan media sosial, kreatif, dan selalu berusaha membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Namun, hal ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat tentang bagaimana milenial menghadapi dunia nyata dan menjalin komunikasi ketika terjun ke dunia kerja, politik, dan masyarakat. Sementara sedikit banyak berkebalikan dengan pendahulunya, Gen Z justru lebih suka berkomunikasi dan penuh ambisi. Mereka juga lebih toleran dan mandiri, tetapi terlalu ketergantungan terhadap teknologi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, generasi milenial boleh dibilang generasi yang tak mengalami hidup di masa Orde Baru. Pola pikir dan kesadaran politik mereka berbeda dengan generasi sebelumnya. Etos dan kesadaran yang berbeda. Seperti generasi lain, generasi ini memiliki cara tersendiri dalam mengaktualisasikan kebebasan dan keberpihakan dalam kehidupan politik dan demokrasi saat ini. Sekalipun populasi mereka besar, namun generasi ini kurang tertarik terlibat berpartisipasi dalam politik secara konvensional karena berbagai alasan. Karena itulah, sebagai Ketua Umum Parpol Termuda, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak para milenial untuk bergerak bersama dalam meningkatkan kesadaran politik generasi muda. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, menurut AHY, eksistensi dari generasi muda menjadi pilar penting wajah bangsa Indonesia. Generasi milenial sebagai pemilih muda memiliki porsi yang cukup signifikan, generasi penentu bagaimana wajah demokrasi kita ke depan, katanya. AHY mengatakan generasi muda perlu memiliki literasi politik yang baik agar politik identitas dan kebencian tidak terjadi lagi di 2024. Untuk itulah AHY mengajak generasi milenial dan generasi Z dapat menentukan pilihan politik dengan rasional.
Dia mengingatkan agar generasi muda tidak memilih karena sentimen identitas, apalagi karena menerima uang. Karena itu, menurutnya penting untuk membangun kesadaran politik bagi generasi muda. Tapi lebih penting diarahkan pada upaya untuk membangun kesadaran politik dan bisa menentukan pilihan dengan rasional, kata AHY. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, setiap berkunjung ke daerah, AHY mengajak para milenial dan generasi Z untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Bukan sekedar fisik, tapi juga sumber daya manusia yang semakin unggul dan bisa survive di tengah kompetisi global. Karena SDM adalah kunci kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat. Dikatakannya, kekuatan anak-anak muda inilah yang harus menjadi energi positif bagi kemajuan kita semua. Karena itulah AHY menyerukan agar terus bergerak dan terus menebarkan pengaruh positif kepada siapapun di lingkungannya. Mari bergandengan tangan untuk perubahan dan perbaikan ke depan, serunya. AHY menegaskan, pemilu serentak tahun 2024 adalah berbicara tentang kemajuan dan masa depan bangsa. Generasi milenial yang cerdas dan kritis tentu mendambakan pemimpin yang jujur dan amanah, mampu membawa pada kemajuan, ujarnya. Karena itulah, generasi milenial jangan hanya menjadi penonton dan jangan hanya melaksanakan haknya saja tanpa melakukan apapun. Generasi muda harus mampu menebar energi positif, menebarkan virus-virus kebaikan, dan berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pemilu 2024, tegasnya. Karuan saja, gerakan AHY bersama milenial dan Gen Z ini mendapat simpati dari kalangan muda yang cinta demokrasi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sebagai ikon generasi milenial, AHY memberikan oase baru di panggung demokrasi. Maka dari itu, sebagai ketum termuda di kalangan partai politik yang memiliki suara besar,
peluang Agus Harimurti Yudhoyono untuk maju di Pilpres 2024 sangat besar. Pasalnya, AHY adalah ketum parpol yang lebih diterima milenial dan generasi Z. Seiring dengan itu, nampaknya AHY pun sudah menyiapkan dirinya untuk meraih dan memperjuangkan prinsipnya dalam memberikan yang terbaik bagi NKRI. AHY berupaya memperkuat dan memperkokoh generasi dan SDM yang unggul, yang pada akhirnya bisa berperan dalam menyongsong generasi emas. Nanti di tahun 2045 kita jadikan sebagai tonggak yang mempersatukan kita. Nah, Indonesia emas di tahun 2045 harus menjadi kepentingan dan cita-cita bersama, tegasnya. Menurut AHY, terdapat 3 syarat untuk Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 yang dapat dilakukan oleh generasi muda, yaitu pertama, Indonesia harus aman dan damai. Kedua, Indonesia harus adil dan sejahtera. Ketiga, Indonesia harus maju dan mendunia. Era yang menghubungkan satu negara dengan negara lain di era global sekarang membutuhkan politisi muda yang cakap dan memahami konteks politik nasional serta tempatnya di percaturan politik global. Pungkas Ketua Umum Partai Demokrat itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.